Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansyur wahfad wa ayyidna bitawatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pimpinan Majelis Taklim Darul Rajah Nahdlatul Wathon dan Maksum sekeluarga. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau, dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan, istiqomahan, dijadikan keluarganya yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi jama'ana fi hadzal makan wa fi haflatil mubarakah. Yang mana Allah telah mengumpulkan kita di sini di tempat yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini sudah banyak sekali keutamaan yang didapatkan oleh kita semua. Di antaranya kita sudah mendapatkan pahala memerdekakan 1000 budak. Jadi ibu duduk tadi itu duduk manis, walaupun pegel selonjoran, kadang ngantuk-ngantuk kita lenggutan, tetap bu dapat pahalanya banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ibu kita semua datang ke tempat ini melainkan dosa-dosa kita sudah diampuni terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang menyampaikan dalam hadisnya, "Man taqala liyata'allama ilman, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Siapa orang yang melangkahkan kedua kakinya, yang tujuan dia liyata'allama ilman, untuk mempelajari ilmu-ilmu agama yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Maksum, untuk mendapatkan nasihat, untuk menenangkan hati dan pikiran, untuk belajar Al-Quran lain sebagainya, maka sebelum dia melangkahkan ke tempat tersebut, dosanya sudah diampuni terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Berarti tidaklah semua orang bisa hadir ke majlis taklim, ke majlis ilmu, melainkan hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita semua termasuk orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita berkumpul di tempat ini, sejenak kita duduk di majlis taklim, hanya sebentar saja kita duduk di majlis taklim semacam ini, bahkan ini udah melebihi sesaat. Kata Nabi kepada Ibnu Mas'ud dalam hadisnya, "Ya Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud," kata Nabi, "julusuka sa'atan fi majlisil ilmi." Ini buat ibu-ibu, buat kita semua. Kata Nabi, "Hai Ibnu Mas'ud, duduknya kamu sa'atan, sebentar saja, nggak sampai 2-3 jam duduk. Di mana? Di majlisil ilmi, di majlis ilmu semacam ini. Duduk sebentar saja. La tamasuk qalaman, ibu datangnya nggak bawa pulpen. Walau taktubu harfan, nggak mencatat satu huruf pun apa yang disampaikan oleh guru. Berarti cukup dengerin saja. Kalau pegel, ya selonjoran. Kalau haus, ya minum. Kalau ngantuk dekat kipas, kadang kita lenggutan. Pilihnya paling pojok-pojokan gitu. Walaupun seperti itu, kata Nabi kepada Ibnu Mas'ud, "Khairun laka min itqi al-raqabatin." Itu lebih baik bagi kamu wahai Ibnu Mas'ud daripada kamu memerdekakan 1000 budak. Budak itu hamba sahaya yang dijual belikan di zaman Nabi, udah nggak ada di zaman sekarang. Satu budaknya di zaman Nabi itu mahal luar biasa harganya. Mungkin kita tidak akan mampu membelinya kalau seandainya masih ada. Bisa sampai ratusan juta itu harganya.
kalau dirupiahkan. Siapa orang yang memerdekakan satu budak kala itu di zaman Nabi, satu saja. Ini contoh begini budak itu. Ada orang perempuan, dia bisa dijual belikan halayaknya hewan. Gitu. Makanya di zaman Nabi itu ada raqabah, budak. Nah, memerdekakan satu budak menjadi orang yang merdeka, yang terbebas dari perjualbelian, maka orang tersebut sama saja memerdekakan dirinya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, ini kita duduk sebentar 1000. Alhamdulillah. Maka seandainya kita duduk di majelis taklim semacam ini, kita butuh sesuatu apapun, urusan dunia ataupun urusan akhirat, penuh dengan keyakinan, penuh dengan roja, dengan harapan, penuh dengan ketawaduan mohon kepada Allah. Ketika dibaca wirid dan doa-doa tadi, maka pasti doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kok bisa menjamin seperti itu? Karena apa? Karena mereka orang yang duduk di majelis taklim sedang diampuni oleh malaikat-malaikat Allah. Nih ibu duduk paling pojok nih. Wah, kata malaikat nih si ibu ini, ya Allah ampuni doa si hambamu, si fulanah binti fulanah, si anu binti anu, yang duduk paling pojok di pojokan selonjoran sambil ngantuk-ngantukan, ya Allah ampuni dosa-dosanya. Semuanya dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia mohon kepada Allah, maka dia sedang bersih dari dosa-dosanya. Dia sedang penuh dengan harapan ketawaduan kepada Allah, sehingga seluruh harapannya akan diijabah, akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Insyaallah Bu ya, kita semua harapan kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka khususnya guru kita Ustaz Ma'sum diberikan kekuatan dan kesehatan, dijadikan majelis taklim yang barokah, majelis taklim yang manfaat buat seluruh umat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekarang di sini yaitu ada namanya santunan. Yang ke berapa itu? Yang ke 50. Wah, udah kebanggaan kehitung dah. Udah yang keberapa kalinya gitu Bu. Saking sudah banyak tidak terhitung, luar biasa. Tapi Allah tidak akan pernah lupa. Malaikat tidak bakal pernah lupa. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa orang yang mengerjakan sekecil apapun, dia pasti bakal melihat kebaikan tersebut kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ada khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Kata Nabi, Ibu, ada dua amalan, dua perkara, la syai'a afdalu minhuma, yang tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengungguli keutamaan dua tersebut. Mana yang pertama? Al-imanu billah, akidah kita, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu apapun amalan yang bisa menandingi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun ibadah dia ketika di alam dunia, sebanyak apapun sedekah dia ketika di alam dunia, sampai hartanya digunakan untuk kebaikan-kebaikan, tapi ketika dia mati tidak membawa iman, maka semuanya hapus begitu saja. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Keimanan yang harus kita jaga. Harga mati, tidak ada tawar-menawar. Tidak boleh kita sebagai orang beriman kepada Allah untuk menjual agama kita dengan sesuatu apapun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggalkan alam dunia ini melainkan kalian dalam beragama Islam, membawa iman ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang meninggal membawa iman walaupun sedikit, maka dia bakal mendapatkan syafaat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman, dikuatkan iman Islam kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya semacam ini. Bagaimana cara memperkokoh, memperkuat keimanan kita agar gak goyah? Nabi yang memerintahkan kepada kita, jadidu imanakum bidzikrillah. Yang pertama, perbaharuilah keimanan kalian, cas keimanan kalian dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan wirid doa yang kita tadi baca. Ini salah satu yang bisa mampu untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Harga mati keimanan perlu kita cas. Di antaranya lagi, agar iman kita kuat, sering rajin kita hadir ke majelis taklim. Laksanakan sholat di masjid dengan berjamaah. Jaga sholat 5 waktu kita dengan berjamaah. Itu yang bisa menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus terus kita wariskan kepada generasi kita agar mereka memiliki keimanan yang kuat. Karena iman adalah sesuatu harga mati, bahagia atau tidaknya seorang ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu apapun iman kepada Allah. Yang kedua kata Nabi apa? Wa naf'u lil muslimin, bermanfaat buat muslim lainnya. Tidak ada perbuatan apapun yang bisa mengungguli ini. An-naf'u lil muslimin, bermanfaat buat muslim lainnya. Di mana? Bil maqal, ucapan kita bermanfaat buat orang lain. Bukan ucapan kita bikin sakit hati orang lain. Ibu didoain sama malaikat-malaikat Allah. Bermanfaat lisan kita. Lisan apalagi? Aubil jah, pangkat status yang dia miliki, dia gunakan biar bermanfaat buat muslim lainnya. Ada yang statusnya ibaratnya apa nih? RT, RW ibaratnya. Dia memiliki jah, memiliki wibawa, kedudukan di situ. Maka gunakan pangkat tersebut agar bisa bermanfaat buat orang lainnya. Dengan apa diantaranya? Dengan membantu rakyat sekitar, tetangga sekitar, warganya, biar enggak kehilangan bantuan sosial dari pemerintah ibaratnya. Kan kalau nggak diatur sama Pak RT, Pak RW mah lewat begitu aja. Nah ini digunakan, terus menyalurkannya sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Itu diantaranya pangkat, au bil mal, atau hartanya, au bil badani, atau badannya, digunakan biar bermanfaat buat muslim lainnya. Harta yang kita miliki gunakan biar bermanfaat buat lainnya. Buat mana? Nah semacam ini. Ada sebulan sekali saya munara Ustaz ini 50.000, 100.000, 200.000 saya munara buat anak yatim. Maka harta yang itu orang miliki yang dikeluarkan dengan Allah, zahirnya sedang berkurang hartanya, tapi hakikatnya dia sedang dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Siapa orang yang paling Allah cintai? Kata Nabi, ahabul ibad ilallah anfa'un nas linnas. Hamba-hamba yang Allah paling cintai, hamba-hamba yang Allah suka, siapa dia? Adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Manusia yang bermanfaat buat manusia lainnya. Apa yang kita miliki dalam diri kita manfaatkan. Saya nggak punya uang, punya ucapan, gunakan, manfaatkan lisan kita. Saya punya tenaga, manfaatkan tenaga kita. Saya punya ilmu, manfaatkan ilmu kita. Lain sebagainya. Biar apa yang kita miliki bermanfaat. Agar apa? Agar kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini ada donatur-donatur yang banyak sekali, nggak bisa disebutkan karena kebanyakannya. Ini mereka adalah hamba-hamba Allah yang Allah cinta. Inilah hamba-hamba Allah yang Allah pilih. Agar apa? Agar hartanya bermanfaat buat lainnya. Alhamdulillah. Wa afdalu a'mal idkhul surur ala qalbil mu'min, kata Nabi. Amal yang paling baik, amal yang paling utama, memberikan kebahagiaan kepada hati orang lain. Kalau ngomong sama dia bikin senang baik itu, nggak bikin gendek hatinya. Bikin orang lain itu bahagia dengan apa? Ucapan kita. Ketika orang lain dengar omongan kita, dia bahagia dengan omongan kita. Atau harta kita bikin anak-anak, terutama anak-anak yatim, kaum du'afa yang membutuhkan bantuan, mereka bahagia. Maka bahagianya tersebut, sebahagian ulama mengatakan, ada orang bahagia sebab kita. Maka kebahagiaan yang ada di dalam orang tersebut, Allah ciptakan malaikat untuk memohon ampun buat dia yang memberikan senang kepada orang tersebut. Alhamdulillah.
Ini ada donatur di sini. Nggak saya sebutin karena banyak. Ustaz Maksum sensitifnya 500.000 buat anak yatim. Disalurin tuh. Ini anak seneng nggak, Bu? Senang luar biasa. Senangnya ini anak atau senangnya seseorang yang dibantu ini. Allah ciptakan malaikat yang memohon ampun buat orang yang menaruh donasi di sini. Alhamdulillah. Maka itulah ibadah, amal di antara amal yang paling baik yang Allah cintai, memberikan kebahagiaan kepada mukmin lainnya, kepada muslim lainnya. Hataku sama suami kita atau suami kepada istrinya, terkadang kan begini, kalau ibu mau kondangan dandannya mandinya setengah jam, dandannya 1 jam, 1 jam setengah nunggu dandannya perempuan. Udah dandan nanya sama lakinya, Pak cakep gak? Bapaknya kata cakep luar biasa. Harta itu nggak cakep, biar bikin senang. Wah, luar biasa. Gitu. Begitu juga. Ini gimana nih? Anak kita memberikan usulan. Ini gimana, Bu? Ini gimana, Pak? Oh, bagus sekali. Dia senang. Bikin orang itu senang dengan adanya kita. Jangan jadi orang yang adanya kita orang lain jadi risih. Jadi nggak tenang, jadi gak nyaman. Itulah ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya majlis taklim biar orang sekitar menjadi tenang, aman, nyaman, tidak terganggu dan bermanfaat. Anak-anak kita terdidik dengan akhlak-akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Nabi, ada khoslatan la syai'a akhbathu minhuma. Sekarang ada 2 perkara yang dimana tidak ada sesuatu yang paling kotor, ayat-ayat paling najis, paling kotor daripada 2 ini. Yang pertama apa? Asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah. Yang kedua, wa darrul lil muslimin, bikin mudarat kepada muslim lainnya. Itu pekerjaan yang paling kotor di antara pekerjaan-pekerjaan yang kotor. Di mana ucapannya bikin sakit hati orang lain. Maka dijaga, Bu, Pak, hadirin wal hadirat, kita punya lisan. Jaga, jangan sampai di mulut kita bikin hati orang lain sakit. Jangan sampai kita suka gunjingin aib orang lain. Tutup aja lisan kita. Semuanya ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian atau begitu juga harta. Jangan sampai harta kita bikin mudarat buat orang lain. Kita pamer kekayaan, kita pamer perhiasan kepada orang yang dimana dia sangat membutuhkan. Sakit hati mereka. Contohnya, ada perkumpulan 5 orang. Yang 1 orang dia nggak punya uang, sama sekali nggak punya uang. Yang 4 orang dia pamer kekayaan kepada teman-temannya. Dia 1 orang sakit hati dia. Kenapa? Dia tidak punya seperti yang mereka miliki. Jadi harus bagaimana caranya agar kita tidak bikin mudarat, tidak bikin sakit hati orang lain. Atau pangkat, atau badan kita, jangan merasa kita gagah, merasa kita kuat, merasa kita punya pangkat semena-mena kepada orang yang lemah. Akhirnya dia sakit hati dengan kelakuan kita. Akhirnya ketika orang tertindas, doanya sangat mustajab. Ketika dia melaknat kita, Allah pun akan melaknat orang yang menyakiti orang tersebut. Na'udzubillah, na'udzubillah. Inilah 2 amalan yang paling kotor, yang paling jelek di antara yang jelek, yang paling najis di antara yang najis. Itu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak bermanfaat dari diri kita buat muslim lainnya. Bikin mudarat, bikin susah orang lain. Jadilah orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu 1, selalu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Kemudian jadilah orang yang dicintai oleh Allah, yaitu bermanfaat apa yang kita miliki buat orang lain. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk golongan-golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beruntung baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah apa yang sudah dikeluarkan oleh donatur-donatur, Allah akan berikan mereka kesehatan, Allah akan berikan mereka afiah di dunia wal akhirat. Hartanya diganti, ada afan katsiratan, lipat ganda yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga mudah-mudahan perkumpulan kita perkumpulan yang barokah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan maksuman wa la taj'al fina wala ma'ana
wala saqiyan wala mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.